Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Allah Tuhan kami dan Tuhan kalian. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. Kalian bertanggung jawab dengan amal kalian. Kami bertanggung jawab dengan amal kami. Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Kalau Allah akan mengumpulkan kita. Dan kepadanya kita dikembalikan. Ini jelas-jelasan apa? Ayat yang begitu indah yang menjelaskan misi Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kalau sebahagian mengajak untuk mengikuti salafi. Sebahagian mengikuti sufi. Sebahagian lagi mengikuti apa? Katakan ahlul hadis. Sebahagian lagi mengikuti Asy'ari dan Maturidi. Kita betul-betul menghargai para ulama kita. Tapi maksudnya kenapa? Kok agama harus dinisbatkan kepada perorangan dan golongan? Tapi kalau kita mengajak semuanya sesuai dengan pesan Allah tadi bersatu dalam agama Allah, kita akan mampu bangkit. Kita akan menjadi kekuatan yang dipertimbangkan dan diperhitungkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar? Selamat pagi, selamat beraktivitas. Senang sekali kami kembali menemani ikhwan akhwat sekalian di acara renungan di bawah naungan Al-Qur'an bersama saya Isa Al-Kaf. Ada Kang Atep, ada Raisa dan juga Cahaya, Masya Allah, yang menemani kameramen pada hari ini. Dan alhamdulillah ikhwan akhwat, kita membersamai juga guru kita yang sudah hadir di studio bersama kita. Saat ini ada Ustadz Husin bin Hamid Al-Attas. Assalamualaikum Ustadz. Insya Allah. Dan Ustadz Hamzah bin Attas Al-Attas. Assalamualaikum Ustadz. Insya Allah, mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam kesehatan, insya Allah kuat terus dan memberikan kita manfaat dari ilmu-ilmu yang mereka berikan. Ikhwan akhwat, hari ini insya Allah, oh iya, ada Kang Anis Mualim juga di meja operator. Maaf Kang Anis, nggak kesebut. Ikhwan akhwat, hari ini kita insya Allah akan melanjutkan pembahasan yang menarik sekali yang sudah sempat kita bahas di minggu lalu hari Kamis mengenai definisi sunnah. Definisi sunnah, apa itu sunnah, siapakah ahlu sunnah yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an, dan pemimpin sunnahnya yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana beliau mencontohkan, mempraktekkan apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan di dalam Al-Qur'an. Ikhwan akhwat, sebelum kita membahas tema kita pada hari ini, alangkah baiknya kita buka dulu ikhwan akhwat dengan baca Ummul Qur'an surat Al-Fatihah. Tafadhal Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani khanaqat. Alhamdulillah, semoga dari bacaan surat Al-Fatihah tidak Allah bukakan pintu hidayah, pintu rahmat, dan Allah Subhanahu wa taala tetapkan hati kita senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita mempelajari jalan Allah Subhanahu wa taala, jalannya Ahlus Sunnah, dan kita mempelajari apa sih ya akhwat definisi sunnah dan definisi Ahlus Sunnah. Dan pada hari ini sudut pandangnya, ketika kita sudah mempelajari konsepnya minggu lalu, pada hari ini sudut pandangnya adalah contoh-contoh perilaku sunnah yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an. Kalau minggu lalu kita sempat membahas, kalau boleh review sedikit, bahwa baginda Nabi Muhammad SAW adalah manusia terdepan.
dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita mau tahu perilaku baginda Nabi, maka pelajari ayat-ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, dan perintah setelahnya adalah teladan yang dilakukan baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tahu bagaimana mau tahu apa ajaran beliau, pelajari ayat-ayat tersebut, karena beliaulah orang yang pertama, orang terdepan yang melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, pemimpin orang-orang beriman. Ikhwan-ikhwan, tanpa berpanjang kata, mari sama-sama kita dengarkan penjabaran penjelasan dari kedua guru kita yang akan diawali terlebih dahulu oleh Ustadz Husain bin Hamid Al-Attas. Tafadhal Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Wassalamu alaikum ayyuhal ikhwatul mu'minun wal akhawatul mu'minat wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an. Wanfa'na bima 'allamtana. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini bersama Ustadz Hamzah bin Attas Al-Attas. Begitu pula Ustadz Isa bin Ahmad Taufik, Ateb, Setiabudi, Anis Mu'alim. Begitu pula anak-anak kita yang sedang magang, Raisya dan Cahaya. Kepada seluruh keluarga besar Radio Silaturrahim, semoga Allah Subhanahu wa taala satukan kita semua bersama-sama, qalban wa qalaba, baik hati kita, langkah kita di jalan Allah. Kita menyeru dan mengajak sebagaimana para nabi menyeru, mengajak manusia untuk kembali kepada Allah dan bersatu dalam agamanya. Dengan sendirinya bersatu dalam agama Allah Subhanahu wa taala, kita harus jelas memahami apa yang dimaksudkan dengan agama Allah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rasulnya untuk mengajak para ahli kitab. Qul ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Wahai para ahli kitab. Ini bukan hanya mengajak kaum muslimin, tapi mengajak ahli kitab Yahudi maupun Nasrani. Mari bersama-sama kita bersatu dalam kalimat dan prinsip yang sama. Allah na'budu illallah. Yaitu kami tidak menyembah kecuali hanya pada Allah. Nabi tidak mengajak orang kepada dirinya, tapi Nabi mengajak orang bersama-sama beliau melangkah menuju Allah. Begitu juga para nabi sebelumnya. Wala nusyrika bihi syai'a, dan kita juga bersama-sama tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan sebahagian kita tidak menjadikan sebahagian yang lain sebagai rob-rob ya, selain Allah yang mengatur hidup kita. Karena yang pengatur adalah Allah. Nabi menyampaikan aturan Allah. Bukan beliau mengatur, menetapkan dari dirinya. Beliau mengumumkan, qul innama attabi'u ma yuha ilai. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Fa in tawallau, kalau mereka menolak dan berpaling, faqulu syahadu bi anna muslimun. Umumkan di tengah-tengah mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri. Nabi tidak dibolehkan memaksa, ya. Tapi Nabi diperintahkan untuk mengajak, menyampaikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Nah, seruan Allah yang disampaikan melalui nabinya, dan ini juga merupakan ajakan para nabi, ini merupakan sunnah Nabi yang paling utama.
Betul enggak? Dan juga sunnah para nabi sebelumnya. Sebagai bukti firman Allah dalam surah Asy-Syura. Syara'a lakum minad din. Allah mensyariatkan. Ini syariat yang langsung datang dari Allah, bukan interpretasi, ijtihad, atau pemikiran para ulama. Ma wassa bihi Nuha, yang Allah syariatkan kepadamu dan kepada umatmu, wahai Rasulullah, sama dengan syariat yang Allah tetapkan bagi Nuh. Yang Allah pesan dan wasiatkan kepada Nuh. Walladzi auhayna ilaika, begitu juga yang kami wahyukan padamu. Wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, dan apa yang kami wasiatkan untuk Ibrahim, untuk Musa dan Isa. Semuanya yang diberikan kepada mereka sama. An aqimuddin. Hendaklah kalian tegakkan agama. Wala tatafarraqu fi, jangan kalian bercerai-berai dalamnya. Jadi menegakkan agama Allah ini merupakan perintah Allah kepada seluruh nabi dan rasul. Lalu kita yang mengaku sebagai pengikut nabi kita aneh enggak? Kalau yang kita tegakkan bukan agama Allah, tapi yang kita tegakkan justru apa? Fanatisme, berkelompok, bergolongan. Allah berikan nama Islam yang begitu indah digantikan dengan nama-nama yang lain. Disebabkan karena nama-nama yang bermacam-macam ini, setiap kelompok, setiap golongan berfanatik dan menganggap diri mereka yang benar dan yang lain sesat dan salah. Padahal Allah sudah peringatkan. Wala takunu minal musyrikin, jangan kamu tergolong dari orang musyrik. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, itu mereka-mereka yang memecah belah agama mereka, memilah-milah hingga lahir-lahirnya apa? Sempalan-sempalan. Setiap sempalan, setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jadi kewajiban kita semua bersama-sama yang menjadi pengikut Nabi kita mengajak manusia untuk menegakkan agama Allah. Mengajak manusia untuk bersatu dalam agama Allah. Kalau kita mengajak kepada Allah tapi tidak bersatu di jalan Allah, berarti kita tidak melaksanakan perintah Allah. Oleh karena itu, setiap orang yang mengajak kepada nama-nama yang menggantikan apa yang diserukan oleh Allah dan Rasulnya, kira-kira dia mengadakan bid'ah apa tidak? Nah, kalau seandainya kita hilangkan nama-nama yang bermacam-macam, kita bersatu dalam Islam, bersatu dalam kalimat muslimun, menegakkan agama Allah, bukan menegakkan hawa nafsu kita, kecondongan berkelompok, bergolongan kita, niscaya umat ini akan bersatu. Inna hadhihi ummatukum ummatan wa ana rabbukum fa'budun. Tuhan yang menciptakan kita satu, Nabi kita sama, Quran kita sama, bahkan kita diajak untuk melalui jalan para nabi. Ini yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa, sunnatullah. Sunnah Allah. Yuridullah liyubayyina lakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum wallahu alimul hakim. Allah melalui Quran ini ingin membimbing kalian untuk mengenali, memahami sunnah-sunnah orang sebelum kalian, itu para nabi dan para rasul. Dan menerima taubat kalian. Sungguh Allah Maha Tahu lagi Maha Bijaksana. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara mengenai sunnah Nabi, kita harus jelas betul memahami sunnah Nabi, bukan sunnah yang dipertentangkan. Nah, kita adakan perbandingan. Perbandingan sunnah menurut ahli hadis atau dalam mustalah hadis. Para ahli hadis memberikan definisi mengenai sunnah ini unik. Jauh dari apa? Ya, yang apa? Yang dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW. Dalam mustalah hadis mereka memberikan definisi mengenai sunnah. Ma udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa amalin aw ma nusiba ilaihi min taqrir. Apa yang disandarkan dinisbatkan kepada Nabi dari ucapan, perbuatan, atau apa-apa yang dilakukan seorang di hadapan Nabi, Nabi membiarkannya. Nah,
Kalau ini merupakan definisi sunnah, kita bertanya, apakah semua yang diriwayatkan, dinisbatkan kepada Nabi itu masuk dalam kategori sunnah? Padahal ada yang sahih, ada yang maudhu. Kemudian ada yang diriwayatkan kepada Nabi walaupun dalam buku-buku yang sahih, disahihkan para ahli hadis, tapi nggak ada hubungan dengan ketauladanan Nabi. Contohnya, ketika dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan Nabi Musa yang berlari telanjang, terlihat auratnya mengejar bajunya yang dibawa lari oleh batu. Kita mau tanya, apa kira-kira motivasi sunnah yang terdapat dalam hadis ini? Kita diajak melalui hadis ini untuk melecehkan Nabi sebagaimana orang-orang Yahudi melakukan yang sama. Atau riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Musa ketika didatangi Israel, dia menonjok matanya hingga matanya keluar. Apakah berarti kita diajarkan untuk melawan malaikat ketika malaikat akan menyebut nyawa kita? Kan aneh luar biasa. Jadi tidak tepat kalau sunnah itu ya, didefinisikan seperti ini. Apa yang disandarkan, dinisbatkan kepada Nabi, ucapan, perbuatan, ya, demikian pula takrir. Yaitu perbuatan yang dilakukan seseorang di hadapan Nabi, Nabi tidak mengingkarinya, seperti Khalid bin Walid ya, yang membakar bob, itu binatang yang mirip dengan biawak walaupun bukan biawak. Setelah selesai ditawarkan kepada Nabi, Nabi mengatakan, ini a'afuhu, saya nggak biasa jijik makan hal ini karena di tempat saya nggak ada yang makan hal seperti ini. Nah, ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan Khalid bukan merupakan perbuatan yang dilarang. Nah, begitu banyak yang dinisbatkan kepada Nabi. Jumlahnya menurut Al-Marawi sebanyak 200.000. 200.000? 2/3 merupakan hadis yang tidak dapat diterima. Yang sepertiganya pun terbagi lagi. Terbagilah lagi. Lalu kita bertanya, apa tolok ukur yang betul-betul menjamin bahwa apa yang kita terima dari riwayat itu betul-betul dari sunnah Nabi kita Muhammad SAW? Apa jaminannya? Karena kalau tidak, kita bisa berbohong atas nama Nabi. Betul tidak? Nah, sebagaimana yang kita saksikan fenomena yang sedang berlangsung di tengah-tengah umat, ya, yang masing-masing mengklaim sebagai ahlus sunnah, tapi ternyata bermusuh-musuhan, ini menunjukkan ada yang salah dalam memahami sunnah. Betul tidak? Salafi mengklaim sebagai ahlus sunnah. Ya. Kemudian yang mengikuti Asy'ari dan Maturidi mengklaim sebagai ahlus sunnah. Kemudian kalangan-kalangan apa? Kalangan-kalangan sufi juga mengaku sebagai ahlus sunnah. Kita lihat masing-masing semua mengaku sebagai ahlus sunnah. Kok akhir apa? Dari akhir dan hasil dari klaim mereka, kok kenapa saling mengkafirkan satu dengan lainnya? Oleh karena itu kita yakin bahwa ini semua bukan sunnah Nabi. Sunnah Nabi yang sebenarnya, apa yang menjadi misi utama Nabi kita Muhammad SAW. Nabi diajak untuk mengajak manusia semuanya kembali kepada Allah, bersatu dalam agama Allah, tidak bercerai-berai dan bermusuh-musuhan. Kemudian, perhatikan coba. Pada ayat berikutnya dalam surah Syura, Allah perintahkan nabinya, falidzalika fad'u. Perhatikan, falidzalika. Dan untuk apa? Untuk apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wasiatkan kepada para nabi, kamu mengajak manusia, wahai Rasulullah. Ini ajakan Rasul. Ini jelas-jelasnya tidak ada yang meragukan bahwa ini merupakan sunnah Rasul. Kemudian, wastaqim kama umir. Jangan pernah kamu bergeser dan goyah, istiqamahlah sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kamu. Lalu dilanjutkan, wala tattabi ahwa'ahum. Jangan sekali-kali kamu mengikuti hawa nafsu mereka, akhirnya melakukan kompromi, meninggalkan sebahagian dari perintah Allah. Wala tattabi wa qul amantu bima anzalallahu min kitab, dan katakanlah bahwa aku beriman kepada apa yang Allah turunkan dari kitab. Wa qul amantu bima anzalallahu min kitab wa umirtu li'adila bainakum, dan aku diperintahkan Allah untuk berlaku adil di antara kalian. Ini merupakan apa-apa yang Rasulullah jalankan dalam hidup, karena nggak mungkin Allah perintahkan Nabi tidak melakukan. Betul nggak?
Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Allah Tuhan kami dan Tuhan kalian. Kalian mengakui tidak mengakui, yang kami imani, Allah Tuhan kami dan Tuhan kalian. La hujjata bainana wa bainakum. Tidak ada alasan antara kami dan kalian. Kami mengikuti petunjuk Allah dan kami telah menyampaikan pesan ini kepada kalian. Jadi jangan di hari kemudian nanti kalian beralasan bahwa saya sebagai seorang Rasul tidak menyampaikan pesan Allah. La hujjata bainana, Allahu yajma'u bainana. Allah kelak akan mengumpulkan di antara kita. Wa ilaihil masir, dan kepadanya semua kita dikumpulkan. Nah, di sana Allah akan mengadili kita semua. Nah, tugas Rasul menyampaikan pesan-pesan tadi. Nah, kita bertanya, kira-kira orang-orang yang tidak mengikuti pesan tadi layak nggak dikatakan sebagai ahlus sunnah? Pesan yang disampaikan kepada Rasul dan para Nabi, an aqimuddin wa la tatafarraqu fihi. Lalu Allah jelaskan yang menolak kabura al-musyrikina ma tad'uhum ilaih. Orang-orang musyrik tidak akan menyambut seruan kamu. Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Allah akan memilih di antara orang-orang ini yang mendengarkan apa yang disampaikan Allah, orang yang betul-betul layak menerima, yang hatinya menyambut. Dan Allah akan memberikan bimbingan kepada orang yang hatinya kembali pada Allah. Nah, pada ayat berikutnya, falidzalika fad'u. Maka sesuai dengan pesan ini, sampaikan dakwahmu, seruanmu wahai Rasulullah. Wastaqim kama umir, dan istiqamalah sebagaimana yang diperintahkan Allah. Wa qul amantu bima anzalallahu min kitab. Katakan, aku beriman kepada apa yang Allah turunkan dalam kitab. Ini menjelaskan bagaimana peran Alkitab. Wa qul amantu bima anzalallahu min kitab. Kemudian wa umirtu li'adila bainakum. Aku diperintahkan berlaku adil di antara kalian. Jangan disebabkan karena pengikutnya salah dibela, tidak. Lihat bagaimana Rasul ketika mengadili seorang Ansor yang menuduh seorang Yahudi, Allah turunkan ayat yang membela Yahudi yang tidak bersalah. Ini indah sekali kalau umat Islam lakukan hal ini. Dan aku diperintahkan berlaku adil di antara kalian. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Allah Tuhan kami dan Tuhan kalian. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. Kami bertanggung jawab dengan amal kalian. Kami bertanggung jawab dengan amal kami. Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Kalau Allah akan mengumpulkan kita dan kepadanya kita dikembalikan. Ya. Ini jelas-jelasan apa? Ayat yang begitu indah yang menjelaskan misi Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kalau sebahagian mengajak untuk mengikuti salafi, sebahagian mengikuti sufi, sebahagian lagi mengikuti apa? Katakan ahlul hadis, sebahagian lagi mengikuti Asy'ari dan Maturidi. Kita betul-betul menghargai para ulama kita. Tapi maksudnya kenapa? Kok agama harus dinisbatkan kepada perorangan dan golongan? Tapi kalau kita mengajak semuanya sesuai dengan pesan Allah tadi, bersatu dalam agama Allah, kita akan mampu bangkit. Kita akan menjadi kekuatan yang dipertimbangkan dan diperhitungkan. Jadi seperti yang Ustaz Hamzah tadi katakan, bahwa kenapa kok sunnah hanya dibatasi dalam hal-hal yang ritual? Pembatasi dari mana datangnya? Tahu nggak dari mana? Datangnya karena mereka meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad SAW, ketika Nabi sedang melalui petani korma yang sedang mengawinkan korma. Ditanya, perlu nggak kami mengawinkan korma kami? Dijawab oleh Rasulullah, jangan kalian lakukan. Akhirnya korma yang tidak dikawinkan gagal panen. Mereka datang sama Rasulullah, ya Rasulullah, panen kami gagal karena kami tidak mengawinkan korma. Lalu Nabi mengatakan, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Maka dari hadis ini mereka mengatakan kalau urusan dunia kita bebas. Muamalah bebas. Urusan muamalah pemerintahan, ulama nggak diikut sertakan. Oleh karena itu, pemerintah bisa berbuat apa saja, ya. Bahkan merampok uang kita, ya, harta kita, memecut punggung kita, kita wajib untuk mentaatinya. Tapi dalam urusan ritual, kita harus mengikuti apa-apa yang datang dari Rasul, tidak boleh menambahkan dan tidak boleh mengurangi.
Lalu dalam riwayat tersebut dikatakan, saya ini manusia biasa seperti kalian. Apa yang saya sampaikan dalam urusan agama, ambillah. Sedangkan dalam urusan dunia, kalian lebih tahu dunia kalian. Tahu nggak sumber hadis dari mana? Ini hadis dibuat oleh antek-antek penguasa. Bani Umayyahnya dan seterusnya. Yang ingin membuat masyarakat tidak lagi ikut serta dalam pemerintahan. Jadi kalau bicara mengenai sekulerisme pada abad 18 atau sebelumnya, jauh tertinggal dibandingkan sekulerisme yang ada pada masa apa? Pasca sahabat-sahabat Nabi kita, di mana ulama-ulama tidak dibolehkan sama sekali ikut serta mengajukan kritikan terhadap kebijakan-kebijakan negara. Jadi seolah agama itu hanya dibatasi untuk urusan ritual. Dan kita lihat bukti faktanya. Boleh coba kita pergi ke negara-negara Teluk, termasuk Saudi Arabia. Di mana peran ulama coba dalam apa? Kehidupan sehari-hari. Boleh nggak mereka bicara? Mereka dibatasi hanya dalam urusan ritual. Oleh karena itu tidak heran. Kemana-mana mereka pergi, mereka tidak lebih bicara dari urusan apa? Urusan hal-hal yang sepele. Bicara mengenai jenggot, bicara mengenai celana cingkrang. Karena itulah batasan yang diizinkan bagi mereka untuk berbicara. Bicara masalah jenazah, bicara juga masalah baca Yasin malam Jumat. Kemudian larangan untuk membaca Al-Fatihah sebelum pembukaan majelis. Karena apa? Karena lapangannya sempit. Adapun keadilan, bersatu dalam agama Allah, menaburkan rahmat di tengah-tengah umat, punya kepedulian, ini merupakan urusan dunia yang gak ada hubungan sama agama. Padahal seperti tadi yang Isa katakan, setiap ada seruan Allah dalam Al-Quran kepada orang yang beriman, nah Nabi sebagai pemimpin orang yang beriman pasti terdepan dalam urusan tersebut. Betul tidak? Oleh karena itu perintah-perintah Allah dalam suratul Hujurat, kemudian seruan Allah dalam suratul Anfal, surah At-Taubah, ya. Semua seruan-seruan ini menunjukkan apa? Akan petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang betul-betul apa? Diserukan oleh Al-Quran dan dipraktekkan, diamalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga seruan Allah kepada nabinya, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka wa thiyabaka wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Ayat ini seruan Allah kepada nabinya untuk bangkit memberikan peringatan. Begitu juga ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari isi Alkitab. Kalau kamu tidak melakukan, berarti kamu belum menyampaikan apa? Risalah Allah. Nah, kalau Rasul menyampaikan risalah Allah, kita menyampaikan yang lain, ini pengkhianatan dari sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu, definisi sunnah ini sebetulnya bicara mengenai pola garis besar dari ajaran Nabi kita Muhammad SAW hingga praktek-praktek beliau dalam urusan yang sekecil-kecilnya. Nah, kalau kita lanjutkan sedikit ya sebelum Hamzah bicara, hadis yang sering dibaca oleh mereka dalam pembukaan khutbah, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin. Kita lihat hadis ini. Mereka menyalahfahami hadis ini. Sesungguhnya sebenar-benarnya ucapan firman adalah kitab Allah. Siapa yang meragukan dalam hal ini? Tidak sama dengan hadis-hadis yang dinisbatkan kepada Nabi kita. Betul tidak? Nah, kalau yang meragukan dikembalikan kepada yang meyakinkan bagaimana? Seharusnya an-narudda adh-dhanniyat ilal yaqiniyat, mengembalikan apa yang meragukan, yang sifatnya dhanni kepada yang meyakinkan, itu Quran. Kemudian wa khairal hadi hadi Muhammadin, sebaik-baiknya al-hadiyu, bimbingan, petunjuk dan pola hidup ya, adalah hadiyu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bicara hadis tidak? Tidak bicara hadis. Bicara al-hadiyu, tuntunan, pola, ini yang dimasukkan dengan sunnah. Nah, setelah Allah jelaskan ya, kedua pokok ini, ya, baru setelah itu
Setelah Rasulullah menjelaskan dua pokok ini sebagai apa? Dasar dan ukuran. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruknya perkara hal-hal yang baru yang menggantikan yang dua tadi, kitab Allah digantikan sama yang lain. Termasuk menggantikan kitab dengan hadis, itu merupakan syarrul muhdatsat. Dia gantikan Quran, bahkan mengatakan kami lebih butuh kepada hadis daripada Quran. Seburuk-buruk yang diada-adakan yang baru adalah muhdatsatuha. Dan anehnya, mereka yang gembar-gembor bicara mengenai sunnah, ternyata melakukan pelanggaran. Nabinya berpegang pada kitab Allah. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilai. Mereka tinggalkan, sedangkan Rasulnya berpegang teguh pada Al-Quran. Nah, kita ingin betul-betul apa? Untuk membersihkan apa-apa yang diriwayatkan kepada Nabi kita dari berbagai macam kebohongan, hingga keluarlah sunnah yang murni dari tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Kita bukan ingkar sunnah, tapi mengingkari kebohongan dan hadis-hadis palsu. Kalau sunnah, siapa yang mengingkari sunnah Nabi? Silahkan dia cari cara hidup yang lain. Karena Allah turunkan kitab juga melalui Nabi beliau sebagai sebaik-baiknya suri tauladan. Kemudian, wa kullu muhdatsatin bid'ah. Ini wa kullu muhdatsatin bid'ah di sini jangan dibiarkan secara umum. Tapi maksud wa kullu muhdatsatin tukhalifu kitab Allah wa hadiya nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang baru yang bertentangan dengan kitab Allah dan tuntunan Nabi itu merupakan apa? Merupakan hal-hal yang sesat. Oleh karena itu, sebagai penutup, ketika pada masa sahabat Nabi, orang-orang di masjid sholat sendiri membaca Al-Quran, sedangkan masjid ruangannya terbatas, orangnya banyak. Hingga saling mengganggu. Akhirnya Sayyidina Umar bersama para sahabat bermusyawarah. Bagaimana kalau seandainya mereka dipimpin sholat oleh satu imam yang membaca Al-Quran secara penuh, hingga membuat para pendengar juga kan belajar Al-Quran. Sholat juga mendengarkan Quran. Akhirnya disepakati, maka diangkat Ubay bin Ka'ab memimpin sholat sebanyak 23 rakaat. Ini diakui. Sampai di Mekah juga dilakukan kan? Betul tidak? 23. Besok harinya Sayyidina Umar waktu masuk ke masjid, dia lihat orang sedang sholat mendengarkan Quran yang dibacakan. Apa ucapan beliau? Ni'matil bid'atu hadhihi. Ini ucapan Sayyidina Umar terdapat dalam buku-buku yang sahih, terdapat dalam Muwatta' Malik. Ya. Artinya bukan sebuah hadis yang baru, tapi hadis yang disepakati. Sebaik-baiknya bid'ah adalah ini. Mereka menolak ya, untuk mengatakan bahwa ini bid'ah. Itu hanya bid'ah lughawiyah. Tapi ada contohnya dari Rasul. Karena Rasul ketika sholat di masjid, ya, di malam hari, sahabat sholat di belakangnya. Tapi besoknya Rasul kan tidak sholat lagi. Sengaja sholat dalam kamar. Rasul tidak pernah mengumpulkan orang untuk melakukan hal tersebut. Nah, kita bertanya, hal ini yang tidak dilakukan Rasul dan tidak pernah mengumpulkan orang, dilakukan oleh Sayyidina Umar, hal yang baru bukan? Apalagi yang dilakukan Sudes. Ya. Kan ada sholat tarawih, ada sholat qiyamul lail, kemudian ada apa lagi? Ada baca doa yang panjang, ya, pada rukun yang pendek. Itu diantara I'tidal merupakan rukun pendek. Tapi membaca doa dalam hal yang panjang. Kita mau tanya, kenapa kalian tidak melihat ini bid'ah? Tapi terhadap orang-orang di luar kalian yang tidak mengikuti kalian, mereka dikecam perbuatan mereka sebagai kategori bid'ah. Kenapa? Karena mereka nggak paham agama Allah ini. Mereka hanya paham agama itu apa? Seperti seekor keledai yang dicocok dia punya apa? Hidung. Digiring untuk memahami agama dalam pemahaman yang sempit. Coba memahami agama sebagai tuntunan yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Baik dalam kehidupan pribadinya, kehidupan sosialnya, kehidupan ekonominya. Semua terdapat tuntunannya dalam Al-Quran. Dan apa yang dipesankan oleh Allah kepada Rasulnya jelas kita semua diajak bersatu dalam agama Allah. Jadi sunnah sebagaimana yang kita fahami dari Alkitab, demikian pula dari ucapan Nabi sebetulnya menggambarkan petunjuk pola ya, yang membimbing kita dalam seluruh aspek kehidupan kita.
yang semuanya merupakan bimbingan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakumullah khair Ustaz atas penjabarannya. Berikutnya Khan, mari sama-sama kita dengarkan penjabaran, penjelasan dari Ustaz Hamzah bin Attas Al-Attas. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, tadi kita kembali mendapatkan penerangan, pencerahan tentang apa itu yang disebut sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah bukan hanya terbatas kepada sesuatu yang sering digambarkan hanya dalam bentuk penampilan, seperti misalnya penampilan apakah itu dari pakaian, penampilan dari misalnya ada jenggotnya seperti itu atau apa. Ini adalah surah yang seperti ini bukan dari bagian dari sunnah, karena Allah Subhanahu wa taala kan menyebutkan, Rasulullah SAW menyebutkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah enggak melihat kepada bentuk kalian, kepada rupa kalian, tapi Allah melihat kepada hati kalian dan perbuatan kalian. Jadi terkadang orang ingin menampakkan dia sebagai, disebut dia seperti sebagai orang yang mengikuti sunnah Rasul dengan penampilannya seperti itu. Nah, penampilan ini bukan kita menafikan, silahkan saja yang mau berpenampilan, kalau dia berpenampilan tersebut disertai dengan ketulusan ingin mau menteladani Rasulullah SAW dalam hal yang kecil ini, silakan, insya Allah dapat pahala seperti itu. Tapi jangan itu dibilang itu adalah sunnah yang terbesar. Hal-hal ini bisa siapapun bisa gitu. Tapi sunnah yang sebenarnya adalah seperti yang merupakan tadi sudah dijelaskan. Jadi keteladanan Rasul, perilaku Rasul dan pola hidup Rasul, itulah yang merupakan sunnahnya, yang sunnah sebenarnya. Yang sering tercakup dalam yang disebut sebagai akhlaknya Nabi kita Muhammad SAW. Seperti contohnya sunnah dalam hal kejujuran, al-amanah, itu sunnah Rasul. Ini yang harus teladani beliau. Ini orang yang mengikuti teladan beliau itu adalah orang pengikut Ahlus Sunnah, orang-orang yang jujur. Karena ini diperintahkan kita berlaku jujur di dalam kita bertindak, kita mendapatkan amanah dari masyarakat, kita berlaku jujur, kita tunaikan amanah tersebut. Ini adalah sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian misalnya berlaku adil, itu juga bagian dari sunnah Nabi. Ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, semuanya disebutkan. Rahmatnya, rasa kasih sayang Rasulullah SAW, itu juga bagian dari sunnah yang harus kita ikuti. Kan disebutkan, bahkan disifati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Muhammadur Rasulullah walladzina amanu ma'ahu, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersertanya, Allah sebutkan sifat mereka seperti apa. Asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap orang-orang yang kafir. Ruhama'u bainahum, saling kasih sayang di antara mereka. Ini jadi rasa rahmat ini seperti yang dimana Rasulullah SAW diutus sebagai rahmatan lil alamin, dan perilaku Rasulullah SAW itu memang menggambarkan rahmat, mempraktekkan rahmat bagi seluruh alam. Hendaknya ini juga kita sebagai kaum muslimin, seperti juga yang disifati oleh Allah tadi dalam akhir surat
Al-Fath, ya, yaitu memiliki sifat rahmat. Kemudian sifat berikutnya seperti sifat sabar. Ya, ini berkali-kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, untuk kita selalu berperilaku sabar, ya, di dalam menghadapi berbagai cobaan. Ini adalah sifat-sifat yang melekat pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sikap istiqamah, ya, tadi juga ayat sudah disebutnya, fastaqim kama umirt, ya, walidzalika fad'u wastaqim, ya. Untuk hal tersebut hendaklah kamu menyeru dan selalu istiqamah, ya, konsisten. Ini adalah sifat-sifat Nabi kita Muhammad SAW, dan ini yang harusnya kita pun tiru. Sifat tawadhu, ya, tidak sombong seperti itu. Ini adalah sifat-sifat yang sangat-sangat esensial dari akhlaknya Nabi kita Muhammad SAW. Sebab orang yang sombong adalah udah nggak mungkin dia masuk dalam surganya surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita manusia yang hidup di dunia ini, ya, iblis saja yang hidup di alam malakut pada waktu itu karena kesombongannya diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya juga sifat bagaimana husnudzon, berbaik sangka, ya. Ini diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni its wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum. Ya, ini juga adalah bagian dari, ya, akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Begitu juga al-haya, ya, rasa malu, ya. Ini diterangkan bagaimana Rasulullah itu pemalu, ya, bahkan sering disebutkan sungguhnya Rasulullah SAW itu sangat pemalu, lebih pemalu dari seorang gadis dalam pingitannya. Ini diceritakan seperti itu, dan ini dalam surah Al-Ahzab pun diceritakan, ya, ketika Rasulullah SAW menerima tamu daripada sahabat-sahabatnya, kemudian setelah mereka diberikan jamuan, tetap saja masih ada di rumah Nabi, ya, nggak mau keluar. Habis makan malah ngobrol di situ, sampai Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah pengen ngusir, nggak enak gitu, ya, Rasulullah pemalu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, inna dzalikum kana yu'dhin nabiyya fayastahi minkum wallahu la yastahi minal haq. Jadi bagaimana Rasulullah SAW memiliki sifat haya. Bahkan dalam satu hadisnya Rasulullah mengatakan al-haya umil iman. Rasa malu adalah bagian dari keimanan. Malu di sini bukan malu ketika seorang suruh tampil, menyatakan sesuatu, malu, nggak enak. Bukan itu, maksudnya malu ketika melakukan perbuatan yang buruk, perbuatan yang menyakiti orang, dia malu seperti itu. Itu malu, ya, dalam malu yang sebenarnya, ya. Bukan ada orang kan yang sifatnya pemalu, ya, seperti itu. Tapi malu yang terpuji adalah malu ketika kita, ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, ya, malu melakukan perbuatan-perbuatan yang akan mencederai kehormatan kita, ya, dengan melakukan kemaksiatan misalnya, seperti itu. Juga perilaku dan sunnah Nabi adalah selalu berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ad-da'i ilallah, ya, walidzalika fad'u, tadi sudah disebutkan, ya, qul falidzalika fad'u, atau dalam ayat yang lain, qul hadhihi sabili ad'u ilallah, ya, ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan, katakanlah ya Rasulullah, ini adalah jalanku, ya, aku menyeru kepada Allah. Jadi ini juga yang harusnya kita teladani. Kita menyeru kepada Allah, bukan menyeru orang kepada diri kita, mencari pengikut, mencari pengaruh untuk diambil kepentingannya misalnya. Tidak, harusnya ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ni. Nah, ini Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala tegaskan supaya Rasulullah katakan, inilah, jalanku, aku ini menyeru seperti ini, dan orang-orang yang mengikuti. Jadi orang-orang yang mengikutiku juga menyerunya seperti itu, ilallah. Jadi kalau ada yang menyuruh bukan ilallah, ya, kepada golongannya, ya, bukan bagian dari
orang yang mengikuti sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW. Ya, dan inilah di samping ini tentunya Rasulullah SAW secara umum dialah orang yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti dalam satu hadis diterangkan, ketika ada orang yang ingin menyelidiki bagaimana sih ibadahnya Rasulullah SAW, salatnya Rasulullah SAW, akhirnya ada 3 orang sahabat ingin mencari tahu, menyelidikin salatnya Rasulullah. Setelah ditahu salatnya Rasulullah begitu kuat, ibadahnya begitu kuat, akhirnya mereka semuanya, kita ini bagaimana dibandingkan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya, nggak ada apa-apanya. Oleh karena itu kemudian ketiga orang ini berjanji. Yang satu dia bilang, oh aku berjanji, aku tidak akan tidur semalaman. Setiap malam aku nggak akan tidur, aku akan sholat terus. Ada lagi yang satu lagi berjanji, aku tidak akan makan di siang hari, aku akan puasa terus setiap hari. Terus yang satu lagi, ya maksudnya supaya dia bisa beribadah ya dengan sepenuhnya seperti itu. Yang satunya lagi berjanji, aku tidak akan menyentuh wanita. Ya, artinya dia nggak mau berhubungan dengan istrinya, ya seperti itu. Nah, ini dilakukan oleh 3 orang sahabat ini. Ya. Kemudian akhirnya karena rupanya mereka melakukan ibadah terus, ritual ini, ibadah ritual, ya. Terus melakukan ibadah ritual, puasa, sholat, seperti itu. Ya, sampai istrinya terabaikan, para istrinya ngadu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mereka ngadu, langsung Rasulullah SAW mengatakan, Inni atqakum wa akhsyakum lillah. Sungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian dan paling takut kepada Allah. Walakinni asumu wa uftir. Akan tetapi aku puasa dan aku juga berbuka. Jadi Islam itu begitu, bukan Islam itu mau menjadikan manusia ini seperti malaikat, enggak. Ya, sering kan seharusnya juga sudah katakan, kalau mau jadikan seperti malaikat ya manusia nggak usah diciptakan, malaikat aja udah cukup. Kalau mereka melakukan ritual saja. Tidak, Islam ini adalah agama yang seimbang antara ibadah ritual dengan ibadah sosial seperti itu. Jadi ini asumu wa uftir, aku puasa dan aku juga berbuka. Wa aqumul lail wa anam, aku juga bangun malam dan juga aku tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga artinya berhubungan dengan wanita. Ya, menikahi wanita artinya maksudnya atazawwaj di sini maksudnya berhubungan dengan wanita, ya, dengan istri maksudnya. Ya, lalu Rasulullah SAW katakan, faman raghiba an sunnati, barang siapa yang enggak suka, yang benci kepada sunnahku. Jadi sunnah artinya maksudnya di sini adalah ya keteladanan, ya, ke manhaj, dan juga apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW daripada Al-Quran ini. Rasulullah katakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang enggak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Wallahu a'lam. Insyaallah, jazakumullah khair Ustaz. Marhaba, tafadhal. Dari apa yang harus sampaikan, ini menggambarkan thariqah dan juga pola serta manhaj. Seperti ucapan Rasul, alaikum bisunnati, alaikum bi tariqati wa manhaji. Dan manhaj ini kan dengan sendirinya bersifat apa? Luas. Allah gambarkan bagaimana Nabi bersikap lemah lembut dalam menyampaikan dakwahnya. Fabima rahmatin minallahi lintalahu walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Dengan rahmat dari Allah, kau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Kalau kamu bersikap kasar, berhati keras, mereka akan lari meninggalkan kamu. Betul? Betul. Allah katakan pada Rasulnya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wa la tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Illa alladhina zalamu minhum. Kita lihat bagaimana pesan Allah, ajak ke jalan Tuhanmu dengan penuh hikmah dan nasihat yang baik, agar dia tidak beralasan di hadapan Allah di hari kemudian nanti
Saya menolak kebenaran karena cara menyampaikannya menyakitkan hati saya. Musa datang ke Fir'aun bersama Harun. Allah perintahkan faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Padahal Allah tahu bahwa Fir'aun ini tidak akan menerima hidayah. Tetapi jangan sampai dia beralasan dia menolak kebenaran karena sikapnya Fir'aun. Betul enggak? Jangan berdialog dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang lebih baik, argumentatif, dengan sikap yang baik. Kecuali orang yang zalim, yang jelas-jelasan ingkar, tidak mau menerima kebenaran, bahkan bersikap aniaya. Sikap kita dengan mereka beda. Tapi dalam ranah dakwah kita menggunakan apa? Menggunakan kekuatan logika dan akhlak yang baik. Jadi kalau mereka dengan gampang ngafirkan sana, ngafirkan sini, sesatkan sana, sesatkan sini, Rasul mengajak orang ke surga, mereka mengajak orang keluar dari neraka. Ini sunnah Rasul bukan? Ini jelas-jelasan bukan sunnah Rasul. Iya betul. Nah, jadi dalam hal ini ya, kalau kita jumpai satu kelompok bukan mengajak kepada Allah, bukan mengajak kepada Rasul, bukan mengajak bersatu dalam agama Allah, jelas-jelasan ahlul bid'ah wa dhalal. Nah, tapi yang mengajak kepada Allah, mengajak kepada Rasulnya bersatu dalam agama Allah dan cara penyampaiannya bil hikmah wal mau'izatil hasanah, itulah sunnah Rasul. Oleh karena itu, kata ahlus sunnah wal jamaah, dengan sendiri jamaahnya ini jamaah Rasul. Yang mengikuti pola, tarekat, dan manhaj Nabi kita. Betul nggak? betul. Jadi jangan sampai kita salah faham mengartikan jamaah ini, ya, jamaah yang tidak jelas sama sekali tujuannya, manhajnya maupun pola hidupnya. Dia menganggap dirinya dari pengikut Rasul, pengikut sunnah Rasul, ternyata jauh. Karena banyak sekali klaim-klaim, pengakuan-pengakuan yang mengaku kami sebagai golongan yang selamat. Padahal mereka jauh dari keselamatan. Jadi ini perlu kembali kita lakukan perbaikan dalam memahami betul-betul agama Allah. Karena kalau sampai umat gelap tidak memahami agama Allah Ta'ala, kita para ustadz, para ulama, para da'i bertanggung jawab. Karena Rasul menyampaikan kitab Allah, menyampaikan risalahnya, tapi kita yang mengaku sebagai penerus Rasul bukan menyampaikan kitab Allah. Aneh nggak? Kita mengambil iman dan akidah kita bukan dari apa yang Rasulullah ajarkan. Mereka bilang, kami mengambil hadis Rasul. Dari mana kamu yakin pasti bahwa ini dari Rasul? Jelas-jelasan kok bertentangan dengan Quran. Banyak hukum-hukum yang sekarang dipraktikkan bertentangan dengan Quran. Lalu mereka mengatakan ini bid'ah, tapi tetap sah. Bagaimana bid'ah sah? Kan aneh kan? Padahal dengan tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita untuk mengikuti Quran dan Rasul. Maka dengan sendirinya yang menyalahi Quran dan Rasul itu bid'ah. Jadi kembali kita memahami di sini arti sunnah ini, ya, sebagaimana yang difahami oleh para sahabat. Kan salaf ini, sahabat maupun Nabi memahami sunnah itu pola dan manhaj. Bukan seperti definisi sekarang ini, ma'udhifa ila Rasul min qawlin au fi'lin au amal. Atau madalla alaihi syar'u min ghairi iftirabin wala wujub. Itu definisi para fuqaha, apa yang ditunjukkan oleh syariat tapi tidak bersifat wajib dan fardu. Itu ma yuthabu fa'iluhu, yang diberikan ganjaran bagi pelakunya, wala yu'aqabu ala tarikhi, dan tidak apa? Tidak dihukum. Atau definisi seperti orang-orang yang berbicara masalah akidah. Hadiyun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi usuluddin wa ma alaihi minal ilmi wal amal wal hadi. Itu definisi mereka. Kata apa? Sunnah sebenarnya ada kata lain yang lebih tepat ya, seperti nafilah atau mustahab gitu. Kalau sunnah ini harus benar itu semuanya. Nah, kalau sunnah ini mencakup arti yang luas. Ada yang bersifat wajib, ada yang bersifat mustahab. Oke. Nah, yang mustahab itu diantaranya seperti orang ya dalam berwudu bukan hanya 4 anggota wudu, tapi juga membersihkan hidung, membersihkan telinga. Nah, kita mau tanya, kalau hanya mengerjakan yang 4, kira-kira di ahli bid'ah bukan? Bukan. Dia meninggalkan al-mustahab, tapi yang wajib dilakukan. Betul enggak? Betul. Begitu juga kalau ada orang makan dengan tangan kiri, bukan dengan tangan kanan. Ini bagian dari al-mustahabat. Kul biyaminik. Dan bisa aja ada orang semenjak kecil kidal.
Disuruh nulis tangan kanan nggak bisa, tetap pakai tangan kiri nulisnya. Ada yang kidal kan? Iya. Ustaz. Jadi dalam hal ini, jangan kita membuat agama menjadi sulit dan membingungkan. Jadi sunnah Nabi ada yang bersifat wajib, ya, ada yang bersifat mustahab. Seperti masalah jenggot ini mustahabat. Ada orang nggak berjenggot, bahkan nggak tumbuh jenggotnya, apa harus pakai jenggot palsu? Karena perintahnya kan lebatkan jenggotmu. Kalau dia nggak punya jenggot, pasang jenggot. Kan tidak. Nah, seandainya dia berjenggot, dia pendekkan jenggotnya, dia bersihkan jenggotnya, ya. Tapi dia jujur, dia amanat, melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Saya kira jauh lebih baik daripada orang yang jenggotnya panjang, mulutnya kotor, akhlaknya tidak baik, mengajak kepada fitnah. Ini jelas-jelasan ahlul bid'ah. Jadi wahai saudara kami yang beriman, ketahuilah agama itu jelas. Dari Al-Quran yang diamalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau apa yang diamalkan Nabi atau diriwayatkan dari Nabi tidak cocok sama Al-Quran, yakin bahwa ini bohong. Ini palsu. Dan ini jelas-jelasan merupakan apa-apa yang dimasukkan ke dalam agama secara tidak benar. Nah, ini merupakan sesi kedua dari dari pembicaraan kita mengenai sunnah. Dan ingat, di sini kita bukan ingkar sunnah atau sunnah. Bahkan kita ingin berjuang menghidupkan kembali sunnah Rasul, bukan bid'ah-bid'ah yang mengatasnamakan sunnah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair Ustaz Husain dan Ustaz Hamzah. Ini babnya pas karena kita mendatangi bulan Maulid sebentar lagi, di mana orang-orang merayakan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Kita penting untuk memahami hal ini agar nantinya kita bukan hanya sekedar perayaan saja, tapi membangkitkan gairah semangat kita untuk mengikuti atau berittiba kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ittiba itu adalah bentuk cinta kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah ikhwan akhwat, mudah-mudahan ikhwan akhwat bisa dapat hidayah, bisa dapat ilmu, bisa meraup keberkahan daripada apa yang disampaikan oleh guru-guru kita pada hari ini. Saya Isa Alkaf, ada Atep, ada Cahya, ada Raisa, ada Anis Mualim, dan seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.